Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnial Jumadi dengan NIM 1061902. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai 5 pandangan pada gigi 11, 12, dan 13 rahang atas kanan. Yang pertama di sini ada pandangan labial, di mana pada mahkota gigi berupa 4 persegi panjang dan sudut mesial insisal 90 derajat dan juga sudut disto insisal agak membulat. Selanjutnya cervical line melengkung ke arah apex. Kadang-kadang terlihat ada 2 sulcus yang berjalan dari cervical ke insisal. Selanjutnya pada gigi 11 rahang atas kanan ini ada pandangan palatal, di mana seperti pandangan labial 4 persegi panjang, tetapi pada mahkota dan akar pada permukaan ini mengecil dari permukaan labial. Selanjutnya pada pandangan mesial, di mana berupa segitiga dengan dasar pada cervical line dan puncak pada insisal. Insisal terletak di tengah-tengah, permukaan labial cembung, dan permukaan palatal tidak rata atau bisa dibilang cembung sedikit dan cekung. Selanjutnya pada pandangan distal, di mana terlihat seperti pandangan mesial, hanya saja berbeda, cervical line melengkung ke arah cervical sedalam kurang lebih 2 atau 1/2 mm. Selanjutnya pada gigi 11 rahang atas kanan ini ada pandangan insisal, di mana akar tidak terlihat sebab akar lebih kecil dari permukaan mahkota. Jadi di sini adalah bagian mahkota. Garis insisal di tengah-tengah dan permukaan labial lebih besar dari permukaan palatal. Permukaan palatal dari insisal berjalan ke cervical dan mengecil ke arah cingulum. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan 5 pandangan pada gigi 12 rahang atas kanan. Di sini yang pertama ada pandangan labial, di mana seperti 4 persegi panjang, sudut mesio insisal agak bulat, sudut disto insisal sangat bulat, akar membelok ke distal, dan cervical line melengkung ke arah apex. Selanjutnya di sini ada pandangan palatal, di mana sama dengan pandangan labial tetapi terdapat cingulum, fossa palatina yang dalam, insisal rigid yang tebal, dan foramen concum yang terletak antara cingulum dan fossa. Selanjutnya ada pandangan mesial, di mana seperti segitiga dan cervical line yang melengkung ke arah insisal. Selanjutnya pandangan distal, di mana seperti pandangan mesial tetapi cervical line melengkung ke arah insisal, tidak sedalam sisi mesial, terdapat depreson dari mahkota sampai akar juga. Dan selanjutnya pada pandangan insisal, di mana permukaan labial lebih besar dari permukaan palatal, garis insisal mengikuti lengkung geligi dan bagian distal dari garis insisal lebih ke arah palatal. Yang terakhir di sini ada gigi caninus bawah rahang atas kanan, di mana pandangan labialnya terlihat seperti mata tombak dan puncak cups terletak di tengah-tengah bagian sini. Mempunyai lebar rigid yang berjalan dari cervical line ke arah insisal, mempunyai 2 lereng, yaitu lereng mesial yang lebih pendek dari lereng distal. Titik kontak mesial pada gigi caninus ini kurang lebih 1/3 insisal, titik kontak distalnya kurang lebih 1/2 insisal, dan cervical line melengkung ke arah apex.
Selanjutnya pada pandangan palatal, di mana seperti pandangan labial terdapat kigulum yang besar, mesial marginal, distal marginal, dan palatinal rigid yang berjalan dari cigulum ke arah cups. Incisal right, mesial incisal, dan distal incisal. Di antara rigid ini terdapat fossa palatina. Palatinal, yaitu mesial palatinal fossa, distopalatinal fossa. Distopalatinal fossa cervical line melengkung sedikit, hampir lurus ke arah apex. Selanjutnya ada pandangan mesial, di mana permukaan labial cembung dan permukaan palatal terlihat adanya cigulum. Cervical line melengkung ke arah incisal sedalam kurang lebih 2 atau 1/2 mm. Jarak labiopalatal tebal terutama di daerah cigulum, dan puncak cups agak ke arah labial. Selanjutnya ada arah distal, di mana seperti pandangan mesial, tetapi cervical line ini melengkung ke arah incisal hanya sedalam kurang lebih 1 atau 1/2 cm, terdapat di depression. Yang terakhir pada pandangan incisal, di mana jarak labiopalatal lebih besar daripada mesiodistal dan permukaan labial terlihat turun ke arah distal. Sekian penjelasan dari saya, semoga membantu. Terima kasih.